Sebagai bagian dari cara merawat adenium, adalah memperhatikan kebutuhan cahayanya. Tanaman adenium memerlukan sinar matahari yang cukup untuk berlangsungnya proses fotosintesis, agar tanaman adenium menghasilkan zat makanan untuk pertumbuhannya. Tanaman adenium memerlukan sinar matahari yang cukup banyak. Penyinaran yang banyak akan membuat tanaman adenium cepat berbunga. Selain itu, batang dan daunnya juga lebih sehat dan kekar. Sudah umum diketahui bahwa tanaman adenium membutuhkan cahaya yang sangat banyak untuk tumbuh dan berkembang. Tanaman adenium tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa jumlah cahaya matahari yang tepat. Halo teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Tanaman adenium lebih menyukai hidup di lingkungan panas, kering, dan bersuhu tinggi. Idealnya, tanaman adenium membutuhkan sinar matahari secara langsung, dengan intensitas cahaya sebesar 80%. Tapi bagi teman-teman yang mempunyai lokasi yang tidak sepenuhnya terkena cahaya matahari secara langsung, atau hanya teras depan rumah yang ternaungi, terkena cahaya matahari hanya beberapa saat saja, tidak perlu berkecil hati. Teman-teman masih bisa merawat tanaman adenium dengan pertumbuhan yang maksimal. Yang paling utama yang harus diperhatikan adalah komposisi media penanamannya. Komposisi media tanam adenium yang terkena cahaya matahari secara penuh dari pagi sampai sore, dengan media tanam adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari, tentunya tidak bisa disamakan. Media tanam adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari akan sangat lama kering dan basah lebih lama dibanding dengan adenium yang terkena cahaya matahari secara langsung dari pagi sampai sore. Agar media tanam tidak terlalu lama basah, ada baiknya 1/4 bagian media tanam bagian bawah dibuatkan komposisi media tanam yang sangat poros, atau hanya menggunakan pasir kasar saja. Penggunaan pasir kasar pada 1/4 bagian bawah pot akan membuat porositas dan drainase air dalam media tanam tetap maksimal. Selain penambahan pasir di bagian bawah pot, untuk menjaga porositas dan drainase air dalam media tanam, sebaiknya tambahkan juga lubang drainase di bawah pot, agar air siraman lebih lancar keluar dari lubang drainase. Selain itu, penyediaan nutrisi di dalam media tanam harus juga diperhatikan. Terutama media tanam yang mengandung nitrogen, sebaiknya dikurangi, seperti pupuk kandang dan kompos daun. Bagi tanaman adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari yang maksimal, tentu saja fotosintesis yang dilakukan tidak akan sebanyak tanaman adenium yang terkena cahaya matahari secara langsung dari pagi sampai sore. Pada adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari,
Efek nitrogen akan seperti adenium yang kelebihan pemupukan nitrogen saat musim hujan. Tingkat kelembaban yang tinggi, dan media tanam yang selalu basah, karena kurang terkena cahaya matahari. Ditambah hara nitrogen yang berlebih, akan membuat tanaman adenium tumbuh terlalu subur. Dan kelebihan nitrogen membuat daya tahan imunitas adenium menurun. Menjadi lebih rentan terhadap serangan penyakit. Dari sekian banyak dampak negatif pemberian hara nitrogen pada adenium yang kekurangan cahaya matahari. Pemberian hara nitrogen haruslah dilakukan. Karena nitrogen adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pembentukan adenium. Untuk pertumbuhan pembesaran tanaman adenium, salah satu unsur hara yang dibutuhkan adalah hara nitrogen. Nitrogen memiliki peran utama bagi pembesaran tanaman adenium. Sebagai perangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya cabang, batang, dan daun. Nitrogen berperan penting dalam pembentukan hijau daun atau klorofil, yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Untuk tanaman adenium, yang penempatannya di lokasi yang kurang mendapatkan cahaya matahari yang maksimal, ada baiknya lebih fokus lagi pada pemeliharaan kesehatan adenium dan lingkungannya. Kurangnya cahaya matahari akan mengakibatkan kelembaban yang selalu tinggi. Lingkungan yang lembab menyebabkan adenium lebih rentan terhadap serangan jamur. Sering-seringlah menyemprotkan fungisida secara rutin, seminggu sekali, untuk mengantisipasi serangan jamur dan penyakit adenium lainnya. Tambahkan juga zat pengatur tumbuh atau ZPT, seperti larutan vitamin B1 atau atonik. Untuk meningkatkan daya tahan tanaman adenium, dan lebih tahan dari serangan penyakit. Selanjutnya dalam penyiraman tanaman adenium. Untuk tanaman adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari yang maksimal, penyiraman rutin sebaiknya dilakukan saat media tanam sudah benar-benar kering. Paling sering penyiraman adenium hanya 2 kali saja dalam 1 minggu. Untuk tanaman adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari. Agar media tanam mempunyai waktu untuk mengering. Dan media tanam tidak selalu dalam keadaan basah dan terlalu lembab. Tanaman adenium memang bisa tumbuh dan berkembang juga di lokasi yang kurang mendapatkan cahaya matahari. Tapi tanaman adenium tidak bisa dijadikan tanaman hias indoor atau diletakkan di dalam ruangan. Penempatan adenium harus tetap diletakkan di luar ruangan yang mempunyai sirkulasi udara yang bagus. Tanaman adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari yang penuh, sering kali mengalami gejala fototropisme dan etiolasi. Fototropisme, di mana batang tanaman adenium akan membengkok ke arah datangnya cahaya. Karena sisi yang tadi kenai cahaya, lebih panjang dibandingkan bagian yang terkena cahaya.
Berbeloknya batang tanaman adenium ke arah cahaya matahari. Ini dilakukan untuk menyerap cahaya matahari, yang nantinya akan diubah menjadi makanan dengan proses fotosintesis. Dan etiolasi, menyebabkan tanaman adenium memanjang lebih cepat dari biasanya. Yang diakibatkan kerja hormon pertumbuhan auksin yang ada dalam tanaman adenium. Auksin adalah hormon pertumbuhan yang mengatur pertambahan panjang sel batang pada tanaman, dan mempengaruhi pertumbuhan batang menuju cahaya. Untuk mengurangi efek fototropisme dan etiolasi, seringlah memutar pot adenium secara berkala. Setidaknya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Agar seluruh bagian tanaman adenium mendapatkan cahaya matahari secara merata. Tanaman adenium membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis, yang merupakan proses di mana tanaman adenium menghasilkan gula dan pati, atau karbohidrat. Proses fotosintesis inilah yang membantu tanaman adenium membuat makanannya sendiri, sebagai energi untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini.